tahun 2013 itu sebenarnya sudah menginginkan itu dari lama. Dulu juga sebenarnya pengennya begitu. Hanya kan memang manusia itu kalau sudah berada dalam satu kotak dan dia nyaman di situ, dia tuh susah gitu untuk keluar dari situ. Teh hoream gitu. Aduh, ngapain ya saya capek-capek kayak gitu tuh nggak akan ada yang marahin, nggak akan ada yang gimana-gimana. Akhirnya perubahan yang diharapkan dengan pergantian kurikulum yang baru lagi itu tuh kayak nggak ada bekasnya gitu. Nah di 2013 itu sebenarnya itu sudah mulai udah semakin dimunculkan, ditekankan, makanya ada model pembelajaran discovery learning, kemudian ada problem based learning, project based learning. Sebenarnya tujuannya adalah ke sana, merubah mindset bahwa jangan teacher center, jangan saya adalah penguasa Bima Sakti dan galaksi gitu ya. Jadi guru itu harus memiliki perasaan bahwa saya juga belajar dari siswa belajar dari saya juga belajar dari siswa. Makanya dinamika menjadi guru SMA itu luar biasa, karena kita akan selalu bertemu dengan anak-anak yang fresh ya, apalagi kalau ngajar kelas 1 itu fresh banget, kita bisa menjejalkan berbagai idealisme yang baik, akhlak yang baik gitu ya, hal-hal yang karena anak itu akan cenderung mendengarkan gurunya bahkan dibandingkan dengan orang tuanya. Tuh kerasa nggak salah? Kerasa tuh ku Ani di papatahan anak Ani, mama cucut gitu ya. Tapi kalau misalnya guru aja yang ngomong kayak gitu, mama sahur guru oge kieu, mama sahur pak guru oge gitu. Nah, jadi guru itu betul-betul digugu dan ditiru. Nah, dari situlah ada perasaan bahwa saya guru adalah pusat tata surya. Nah itu tuh nggak boleh, karena kita dengan siswa itu sudah beda zamannya. Kan kata Rasul juga, didiklah anak sesuai dengan zamannya kan. Nah anak itu sekarang melek teknologinya itu luar biasa, lebih dari kita. Saya nggak bisa animasi, tapi siswa kalau dikasih tugas, nah bikin animasi, nah bikin mind map, nah bikin video pembelajaran, itu nggak usah diajarin, tiba-tiba PowerPoint-nya canggih banget ya, udah interaktif. Kemudian bikin video pembelajaran canggih banget. Disuruh ngerekam bermain peran mengenai bagaimana siklus litik dan lisogenik virus aja langsung gitu. Luar biasa, kita aja nggak kebayang untuk membuat hal seperti itu. Nah itu yang membuat kita belajar dari siswa ya. Jadi selalu kalau ketemu dengan orang baru, yang harus kita lakukan adalah kosongkan dulu ilmu kita tuh, kosongkan. Jangan kita merasa above else. Sama dengan ketemu dengan siswa. Nah dari situ maka kurikulum 13 ini bisa menjembatani dengan cara student center itu. Jadi kita pusatkan pada kegiatan siswa. Nah, dengan yang sekarang, yang baru, dengan Pak Nadiem Makarim ini kan kita ada konsep Merdeka Belajar nih. Nah, Merdeka Belajar itu sama pusatnya adalah siswa. Sehingga nanti ujungnya penilaiannya itu bukan angka, tetapi value atau nilai. Kan kita suka salah kaprah ya, bukan salah kaprah. Ada pergeseran makna. Yang namanya nilai itu diterjemahkan sebagai angka. Kamu mau nilai berapa? Sok, yang penting kamu rajin, saya kasih kamu 90. Nah itu sebenarnya bukan value, bukan nilai. Nilai kan artinya value ya. Tapi itu adalah angka 90 itu. Nah bisa dipertanggungjawabkan tidak 90 itu? Nah itu yang susahnya. Dengan Merdeka Belajar, yang dihargai dari siswa adalah prosesnya, bukan ujung angkanya. Jadi angka di belakang nanti di raport itu harus memperlihatkan bahwa effort dia adalah 75, effort dia adalah 80, proses perjuangan dia adalah 85. Setiap kali kita ketemu dengan siswa yang baru, kita pasti ngajarnya nggak akan pernah sama. Kenapa? Karena kita kosongin dulu. I want to know you better gitu ya. Pengen kenal dulu
dengan Anda tanpa membawa saya nih, guru biologi nih. Saya guru biologi, kamu nurut sama saya, ikutin sama saya, nilai kamu oke lah di atas KKM, nggak gitu. Tapi kita kenali dulu, oh 2 minggu berjalan, begini ya, si A, si B, si C, oh karakter kelasnya begini. Maka di kelas itu RPP sesajen, RPP sesajen, RPP sesaji yang kita kumpulkan ke kurikulum itu, pada waktunya kita ngajar akan sangat termodifikasi sesuai dengan karakter siswa. Jadi nih RPP yang udah jadi nggak ada masalah, serahkan saja, kita gunakan. Terus gimana caranya ngajar? Nanti tinggal dibikin catatan. Selalu RPP itu dijilidnya jangan bolak-balik, tetapi ada bagian kosong di belakangnya. 10.5 ini materi ini discovery learning. 10.1 ini karena anak-anaknya dinilai sama kita lebih pintar, kita bisa pakai inquiry terbimbing. Dan seterusnya. Jadi materi yang sama, tiap kelas sangat mungkin strateginya beda, modelnya beda, tugasnya beda. Yang penting indikator dan tujuannya tercapai gitu dari KD-nya itu. Nah itu yang disebut sebagai merdeka belajar. Anak mau belajar dari kita, oke. Tapi kalau begitu datang, kayak tadi saya ngajar di kelas IPA 1 ya, perdana. Sehari sebelumnya saya berikan materi di Google Classroom, ya. Kemudian silakan dibaca. Besok persiapkan pertanyaan terbaik. Udah cuman gitu aja. Nah begitu masuk perkenalan, basa-basi lah ya, 15 menit, ada pembukaan, motivasi, persepsi lah, silakan lah ya di RPP disesuaikan. Setelah itu langsung ada yang mau ditanyakan dari hasil Anda belajar. Oh sebelumnya pretest dulu, kita liatin skornya, udah pada bisa, ini jawab gini berarti udah baca, pintar, nah kita apresiasi, baru kita ajukan. Ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang sudah Anda baca dari Google Classroom, nah itu kita tanya dulu. Jadi kita ngajar start pointnya bukan dari nol, tetapi dari pertanyaan anak. Nanti anak bebas mau buka. Oke, nanti lanjut. apa nih? Kalau misalkan tadi nyambung dulu ke pernyataan Isa ya, starting kita ngajar itu dari pertanyaan anak. Terus nanti baru berikutnya kita ngajar apa? Seandainya pertanyaan anak tidak mengerucut ke tujuan yang harus dicapai, gimana? Kita arahkan atau gimana? Makanya kita kasih materi. Oh, I see. Makanya kita kasih materi di awal. Di Google Classroom itu kita berikan materi yang ke arah sana, link YouTube ke arah sana. Biasa Kak, yang berbahasa Inggris kita simpan, yang berbahasa Indonesia kita simpan, mengakomodasi anak-anak yang senang belajar bahasa Inggris kan. Kemudian yang kartunnya kita berikan, anak jadi boleh memilih. Nah itu konsep Merdeka Belajar itu. Anak silahkan milih, mau yang berbahasa Inggris oke, mau animasi boleh, mau yang resmi jadi kayak dokumenter boleh, mau yang berbentuk modul kita berikan, mau yang berupa PPT kita berikan. Isinya sama, kurang lebih sama intinya, sehingga kita membebaskan anak untuk bisa membaca dan bertanya sesuai dengan apa yang dia pahami. Meskipun pertanyaan dia kurang tepat, kita tidak boleh menyalahkan pertanyaannya. Bagus pertanyaannya, sekarang kita lihat, baru masuk ke situ. Memberikan pelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhannya dia, gitu loh maksudku. Sesuai dengan minat dan kebutuhannya dia, berarti kalau aku tangkep saat tadi benar. Jadinya dia depend on, tergantung dia passionnya di mana istilahnya, kalau bahasa kerennya gitulah ya. Kalau dia passionnya di animasi, berarti dia pasti milihnya animasi, bukan PowerPoint yang tiba-tiba bete kayak gitu kan, gitu. Nah, nyambung dulu Bu Anissa. Kalau aku mau misalkan yang paling agak ribet menurut kita nih biasanya dari tahun ke tahun itu masalah penilaian atau value tadi. Kalau tadi dibilang kita itu menginginkan value yang ujungnya diejawantahkan dalam bentuk angka dan menggambarkan angka itu menggambarkan effortnya mereka, usahanya mereka untuk menggapai itu yang menurut aku sulit banget karena menerjemahkan dari usaha itu ke nilai itu hashtag cekap kumaha euy mengacarana ta. Ya emang menilai itu tanggung jawabnya besar ya, karena
Bener, karena kalau kita salah menilai itu kan anak bisa kecewa ya. Kuncinya apa sih penilaian itu? Kunci penilaian itu adalah instrumennya harus benar. Katakan dengan penilaian itu kuncinya di mana? Instrumennya dulu harus benar. Sekarang paling berat ngomong kayak gini. Berat banget ngomong kayak gini, tapi harus disampaikan. Punten ini ya. Dari sekian banyak teman-teman yang membuat soal, 90% itu soal kamana, KD kamana, proses pembelajaran kamana. Sehingga Anda berpikir, aduh ini anak kok bodoh banget, aduh ini anak dikasih pertanyaan gampang gak bisa, dikasih pertanyaan sulit komo, dititah nanya gak mau, disuruh jadi kita nyalahin orang gitu nih. Padahal kalau misalnya gini, coba Ibu boleh saya lihat Bu instrumennya, ya kasih instrumennya itu dikirimin. Senyum dulu kan, senyum kiri kanan harus simetris 5 cm. Kemudian nanya, Bu Ani, KD ini apa? Analisis Bu. Kalau yang ini pertanyaannya tentang apa? Ini nanya apa? Nanya tentang C1 ujungnya. Nanya tentang C2 ujungnya. Nanya C1, C2, C1, C2. 10 soal yang dibuat oleh Ibu Ani, ternyata 10-10-nya adalah C1 dan C2. Sehingga KD tercapai nggak yang analisis? Belum. Analisis C berapa? 4, Lin. Belum. Analisis C4. Analisis C4. Nggak nyampe. Akhirnya ketika anak mengerjakan soal yang dikeluarkan oleh pemerintah yang titik beratnya adalah KD, bagelanya ujian nasionalnya, itu anak-anak pada ngeluh, Ibu ini mah kok lucu banget pertanyaannya, dari bentuk benda yang ada di depan Anda, manakah yang paling fungsional? Coba pertanyaannya tuh kayak gitu, dari pusat misalnya. Ibu nggak pernah ngajarin kita untuk memilih mana yang lebih bagus, mana yang fungsional. Yang mereka tahu, ini apa anak-anak, ini inhaler, merek apa, merek caplang. That's it. Iya. Gimana cara kerjanya? Pertanyaannya hanya cara kerjanya nggak ditanyain. Komponen apa saja yang ada di dalamnya sehingga bisa melegakan pernafasan, nggak ditanyain. Bagaimana proses zat kimia yang ada di dalam inhaler ini membuat perasaan lega dan merespons stimulus di otak sehingga kita merasa rileks, nggak dijelasin. Padahal KD-nya adalah menganalisis. Hello, instrumen yang jadi kunci. Jadi instrumennya harus benar dulu. Kalau misalnya 4 titik sekian, berarti gunakan instrumen untuk mengukur psikomotor. Ini mah ujian praktikum yang ditanyakan, ada berapa banyak enzim yang ada berapa jenis enzim yang ada di dalam sel misalnya. Padahal itu tuh ujian praktikum. Itu kan pertanyaan konsep. Kenapa ada di pertanyaan ujian praktikum? Istam yang Anda gunakan apa? Rex atau bukan, jadi daftar checklist kalau yang unjuk kerja. Jadi konsep besarnya adalah di instrumen dulu. Apalagi di Merdeka Belajar itu penilaian itu bukan menitik beratkan pada nilai, tapi proses berjuang. Penilaian autentiknya di mana? Di pretest dan post-test. Kalau misalnya kita mau membuahkan angka, nggak kerasa. Proses pembelajaran itu strateginya tetap harus fun learning, tetapi anak-anak untuk memproses apa yang diobrolkan pada saat di kelas itu harus jalan oge.